Oke, selamat datang di episode pertama. Sebenarnya ini bagian dari Lambe Bola ya. Iya. Saya dulu pernah punya podcast bola, tapi mandek alias berhenti. Gak lanjut produksi. Iya betul sekali. Dan sekarang ini berhubung kita mendekati Piala Dunia. Iya. Yang sebentar lagi nih. Sebentar lagi. 3 hari lagi ya. Minggu depan. Besok ya. Besok kan 20 udah. Oh iya udah besok. Kan 17 besok nih. Nah, jadi ini spesial buat kalian para pecinta bola. betul, tapi namanya bukan Lambe Bola lagi. Lambe Qatar. Karena bahasnya kita Piala Dunia di Qatar. Nah, nanti insya Allah kita bakal Update terus lah selama Insya Allah apabila ada waktu senggang nanti kita akan bakal buat. Dan ini rencananya kan di Spotify itu ada fitur baru yang bisa tampil video. betul. Nah, ini kita akan manfaatkan juga. Mencoba juga. Jadi nggak testing ya, testimoni untuk pertama kalinya. Dan ini bakal diupload di YouTube juga pastinya, di YouTube. Karena kan ya ngetes. Cek ombak. Betul sekali. Seperti itu. Kalau dulu Lambe Bola saya bersama teman saya, karena sekarang teman saya kerja, jadi saya dapat ini ada baru. Tapi ini magang ya? Masih magang. Bukan tetap, masih magang untuk kita cobalah untuk berapa episode? Untuk mengawali kita nanti di Piala Dunia ini, menemani kita membahas Piala Dunia. Udah siap ya Mas? Insya Allah siap. Ini kan kita sangat bola sekali. Di sini ada Presiden FIFA. Iya betul. Presiden FIFA. Presiden FIFA ini ya. Ini. Dan ini saat yang ini itu salah satu pelopor sepak bola Indonesia yang terbaik. Betul sekali. Menurut Asnawi Mangkualam ya. Bahar. Nanti bakal aku kasih tahu ya. Kalau Asnawi itu bilang, Pak ini tuh paling bagus. Ya, nanti ada di sini. Nanti kita kasih. Tak edit. Ya. Sebutin namanya siapa? Iwan. Tapi dia bule. Tapi lokal wajahnya. Yaitu dia melokal. Oh, bule lokal. Ya. Oh ya, kita lupa ini perkenalan dulu dong. Awalnya kita perkenalan dulu ya. Kita dari sana ya. Ya, sana. Ini kita hanya materi ya di materi yang kita bahas pada episode kali ini. Kita kenalan dulu ya. Saya Zainul ya, seperti biasa. Dan saya partner baru nih. Kolis. Fans apa Kolis? Arsenal. Anda MU ya? Arsenal. Masih respect kan? Masih. Respect. Ya oke. Jadi saya bersama Kolis akan memandu kalian di Lambe Qatar. Latar. Ya. Kita langsung aja. Ini kan kita mengikuti Piala Dunia kan pastinya harus tahu pembagian grupnya ya. Grupnya pertama-tama tahu lah. Harus tahu. Jadi ada 8 grup. Berapa? 32 negara. Jadi ada total. Ini tambahan ya. Kalau dulu kayaknya enggak 32 kalau enggak salah. Berapa? 24 kalau enggak salah ya ini. Infonya tuh saya dengar-dengar tuh dulu seperti itu. Tapi saya enggak mau cross check. Kalian aja cross check sendiri ya. Iya, nanti bisa cek sendiri ya. Tapi untuk update-nya sekarang itu 32 negara. Kita cari Indonesia Iya, ada di Piala Dunia U20. Oh ya, ada. Nanti juga akan dibahas nanti ya. Di episode selanjutnya. Hanya di kepemimpinan Pak Iwan Bule kita bisa menggunakan Piala Dunia. Apalagi U20. Apa bisa orang yang dulu nggak bisa kan? Nggak bisa. Bener berarti kata Asnawi kalau Pak Iwan Bule itu yang paling baik. Paling baik lah. Paling baik. Langsung. Ini ada beberapa pembagian grup ya. Jadi kita lanjut aja langsung. Ini ada grup A. Sebutin ada 4 negara. Nah, di sini ada Qatar, kemudian Ekuador, Senegal dan juga Belanda. Kita bahas ya. Tuan rumah terlebih dahulu. Grup A. Oke. Qatar. Siapa pemain? Kami belum mengetahui secara pemain-pemain yang terkenal itu siapa. Mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu dari skuad dari Qatar sendiri ya, untuk persiapan Qatar ya. Adanya tadi sudah. Daftar lengkap skuad. Kita lihat ya Qatar. Nah,
kita baca dari para pemain-pemain. Kipernya. Saat Sip. Bagus berarti. Bagus. Terus ada yang kedua malah dia tidak memberikan contoh. Maksudnya? Misal Barsam. Ini bahasanya misal atau misal. Gini maksudnya ini kayak kiper kedua nih fans Barca. Barca. Yosef Hasan, teman kita. Oh, ini ada pemain bukan pemain lokal ya. Pedro Miguel. Ini naturalisasi. Nama-nama kan? Spanyol ya. Iya. Sebenarnya nama-nama Spanyol. Ada Musat gitu. Kita lihat di nama-nama ini tuh nggak ada yang kita kenal ya ini. Nggak ada ini. Kayak kita nggak pernah tahu pemainnya kok kayak asing gitu. Asing. Ya emang asing kan, orang asing. Nah, asing sih. Kalau Evan Bule kan enggak. Jadi mungkin sistemnya gini sih, kalau Piala Dunia walaupun kita nggak ikut kualifikasi, kalau kita tuan rumah kayaknya langsung ya. Dapat 1 tiket langsung kan. Seperti Indonesia kan seperti itu juga. Iya, ini ada salah satu keuntungan dari tuan rumah Piala Dunia. Walaupun ya, nanti Indonesia mungkin diobok-obok Garnacho kan. Nah, setidaknya dia sudah pernah ikut Piala Dunia. Ya benar. Itu sudah satu sejarah baru. Dan ini grup A, jadi ada Qatar, terus ada Ekuador juga. Nah, Ekuador kita lihat pemainnya ya. Dan kiper kenal. Kipernya ini siapa ya? Ini apa pengetahuan kita tentang pemain kurang atau? Oh, ini kayak pemainnya ada banyak sekali pemain muda ya di Ekuador. Ini ada berapa yang saya kenal dari ini Pervis Estupinan. Ini kalau nggak saya itu bermain di Liga Primer Brighton atau apa itu saya lupa. Kalau nggak masih di La Liga itu lupa. Estupinan itu pemainnya sempat main di Villarreal kalau nggak salah juga. Ini ada juga pemain Atletico ya, mantan Joao Felix sama Torres. Oh, ini beda. Ini bukan ya. Ini Felix ini beda lagi ya. Beda. Tapi gabung. Itu gabung tapi bukan. Nah, ini ada salah satu pemain yang diincar banyak tim juga ya. Apa? Ini Moises Caicedo. Ini yang bermain di Brighton. Gelandang muda itu loh. Betul. Gelandang sebagai saya itu diincar beberapa tim besar juga dari Premier League. Brighton kan juga dulu punya Bissouma kan. Ya, Bissouma yang dibeli ayam sayur. Ya, itu. Nah, ini ada muncul lagi gelandang baru yaitu Moises Caicedo yang sekarang ikut di Piala Dunia bersama Ekuador dulu kan Valencia juga Ekuador ya. Valencianya MU dulu. Lanjut tadi kan ada pemain yang sudah lama juga, yang sudah lama bermain di Liga Primer, Enner Valencia. Wah, ini saya kurang kenal ini pemain. Ini kayaknya kalau nggak salah itu pernah bermain di Aston Villa atau West Ham gitu. Sempat pernah main. Jadi pernah berkeliling lah di Eropa. Ya. Ada pengalaman. Jadi memang ada pemain yang sudah memiliki pengalaman lah untuk dari Ekuador sendiri ya. Jadi tadi kan juga membahas mengenai Brighton juga akhir-akhir ini ya cukup mengesankan mengalahkan Chelsea itu walaupun Graham Potter ya. Graham Potter dia disakiti mantan sendiri. Mantan tuh memang kado yang menyakitkan ya itu memang dari mantan. Oke, mungkin itu saja dari skuadnya Ekuador ya. Kita lanjut ada Senegal. Seperti biasa kipernya Mendy. Walaupun kipernya Chelsea. Yang dia ngomong 4-1 dari Brighton ya, nggak apa-apa. Tapi ya itu memang salah satu pemain terbaik yang ada di Senegal untuk saat ini. Dan Mendy pun akhir-akhir ini kan sering digantikan kayak nggak Mendy melulu, Mendy Kepa seperti itu. Tapi Kepa yang sering digantikan tidak dipanggil oleh Spanyol. Nah, ini nanti kita bahas nanti. Ketika bahas skuadnya Spanyol ini, ya. Kalau Senegal saya beberapa ada tahu nih, ada kalau Bali, ada Mane yang cedera tetap dibawa karena itu salah satu pilar penting yang membawa Senegal lolos ke Piala Dunia yang mengalahkan Kiai Salah. Mesir yang dipulangkan. Salah satu tokoh Senegal tuh bilang, saya harap para dukun di Senegal tuh bisa menyembuhkan Mane. Iya. Gimana ini kalau nggak percaya medis ya? Ya, Mane kan juga Islam ya. Iya, dia kan kita percaya. Lihat kan Islamnya juga agak kental sekali. Terpengaruh dengan seperti itu ya. Ya udah kita lanjut, di sini ada gelandang yang sudah sangat berpengalaman yang malang melintang di Eropa. Idrissi Gana Gueye. Yang pernah main di Everton, sempat PSG yang kembali lagi ke Everton. Balik kucing, balik kandang. Tapi ada salah satu pemain terbaik juga dari Senegal, ini salah satu pengatur jenderal di tengah, yaitu Idrissi Gueye. Gueye kan pernah waktu PSG menggunakan jersey yang ada unsur-unsur pelangi. Ya, dia nggak mau menggunakan. Kan menghargai ya. Ya mungkin karena itu dia ditendang ya dari PSG.
Terus di sini ada Ismaila Sarr. Nah, ini saya sempat dengar pemain ini dia itu main di klub Watford sebelum degradasi ya. Bener, ini salah satu pemain muda juga ini udah nggak kerja tim SAR. Karena mainnya di Piala Dunia ya. Ismaila Sarr. Jadi salah satu pemain muda yang sekarang bermain di Watford ya, terakhir saya ketahui itu, dan tapi sekarang timnya itu degradasi ya. Tapi masih tetap dipanggil. Masih ya. dipanggil karena dia salah satu prospek yang sangat panjang. Tapi kita kan juga jarang mendengar berita-berita tentang SAR, permainannya maksudnya. Dia itu seperti apa, tapi tetap dipanggil. Karena kan itu mungkin mikir pengalaman di luar negaranya. Atau kayak gitu dia nggak ada main lain. Ya artinya itu makanya. Tapi nggak apa-apa, tetap dipanggil. Jangan seperti Spanyol kan. Kuda hitam ini. De Gea kan nggak dipanggil, berarti performanya bagus sekali. Ya, katanya sepak bola modern. Oke, lanjut. Belanda. Nih, ini kiper sangat mengejutkan dari skuad yang diambil, terutama dari kipernya sangat berpengalaman ya. Amat tua ya. Tua nih, Remco Pasveer, yaitu kiper dari Ajax ya. Sekarang itu usianya 39 tahun. 39. Dan dia masih dipanggil untuk Piala Dunia Qatar kali ini. Dan ini kan tidak yang satu mengejutkan tidak tim Krul kan biasanya. Iya, tapi Krul. sudah terlalu tua. Dia sudah 40 tahun. Itu. Kayaknya sudah tua. Ini yang mengejutkan tidak dipanggil Cillessen. Ya, itu Cillessen juga. Kasper Cillessen. Cillessen kan yang Valencia kalau salah. Iya. Tapi sekarang nggak tahu ya di mana. Tapi terakhir itu kan tuh di Valencia. Ya, itu masih bagus kan permainannya. Tukar sama Neto itu kan. Ya. Walaupun Neto ini enggak. Sekarang sudah di enggak. Itu. Di Loak. Itu di Loak, di mainnya di Liga Primer tapi tim kecil. Ya, di back seperti biasa ada Van Dijk yang andalan sekali. Dan Nathan Ake dari pemain Man City ya. Nathan Ake. Oh iya, Man City. Daley Blind, Ajax. Julian Timber, Ajax yang katanya gagal ke MU ya. Gara-gara diancam nggak bakal masuk squad. Tapi Tyrell Malaysia masih masuk. Iya. Ternyata. Ini pemain MU yang baru ya. Ada Denzel Dumfries pemainnya Inter Milan ya. Bek kanan terus dari Stefan de Vrij juga ini Inter Milan juga. Matthijs de Ligt yang sekarang mainnya di Bayern Munchen, yang sebenarnya main di Juventus. Ada Jeremy Frimpong. Ini pemainnya kalau nggak suka main Frimpong. Bukan. Pemainnya PSV Eindhoven kalau nggak salah. Bek kiri kalau bek kanan lupa saya. Ya itu. Saya rata-rata tidak ada nama baru ya kalau kita lihat di sini. Ya banyak pemain muda cuman udah familiar lah bagi kita. Betul. Dicampur dengan pemain-pemain yang sudah berpengalaman juga. Virgil van Dijk itu tadi ya. Dan Daley Blind kan udah lumayan juga kan umurnya. Walaupun Daley Blind kan juga sebenarnya bisa main juga di gelandang bertahan. Bisa. Jadi banyak lah opsinya untuk dari pelatihnya Belanda. Louis van Gaal ini ya. Nah, ini di tengah menarik ini. Banyak sekali pemain-pemain yang baru saja ikut Piala Dunia. Ada Frenkie de Jong, Steven Berghuis. Ini pemain dari Ajax ya, Steven Berghuis. Ada Davy Klaassen, ini yang pemain senior. Betul, umurnya juga lumayan. 29 atau 30 tahun ya. Ini pemain Ajax juga, pengatur lini serang rambutnya juga. yang blonde itu. Ada Tim Koopmeijer, ini pemainnya Atalanta. Tim Koopmeijer ini gelandang bertahan dari Atalanta. Wah, ini calon pemain MU katanya ya. Umurnya yaitu Cody Gakpo. Dan ada Martin de Roon, ini pemainnya Atalanta juga. Rata-rata kayaknya main di Atalanta. Martin de Roon juga. Ini Kenneth Taylor mungkin saya agak asing ya dalam main ini. Dan ada pelatih Barcelona juga Xavi Simons. Bukan ya? Bukan, itu Xavi Hernandez. Ini Xavi Simons. Ini pemain yang dibuang oleh Decul. Oh. Jadi dia itu di PSG kan sekarang. PSV. Oh, PSV mah. Iya. Bukan di PSG. Di PSG dia dibuang. Terus dibeli sama PSV, dia berkembang jadi satu striker tajam di Eredivisie Belanda. Dia sudah mencetak berapa ya? 7 atau 8 gol. Tapi lebih tajam mana sama Bagus Cafe? PSV juga kan? Bukan PSV ya? Itu Utrecht itu beda ya. Utrecht B. Nah, di sini itu mengapa Xavi Simons dipanggil karena performanya lagi bagus-bagusnya ketika di Eredivisie pada musim ini ya. Dan bisa menjadi opsi juga karena kan serang juga bisa dia. Striker dia juga masih muda juga masih kan. muda. Jadi bisa dimanfaatkan lagi sama Louis van Gaal. Banyak opsi lah. Ada lagi pemain yang sempat cedera di awal musim ya. Memphis Depay. Ini masih main di Barca nggak sih? Masih. Cuma dia kalah saya sama pemainnya Polandia, Robert Lewandowski. Ya. Tapi dia masih bertahan ya di masih bertahan karena dia juga tidak mau pergi untuk musim ini katanya. Katanya mau bertarung demi tempat itu. Iya, tapi walaupun dia tidak bermain, tidak banyak mendapatkan menit bermain, tetap dipanggil. Karena itu ya performanya di
di timnas memang bagus. Masih diandalkan lah. Masih diandalkan ada Depay. mencetak berapa gol gitu. Banyak Lupa ya. Dia sempat gendong-gendong juga dari satu tim kuat nih. Iya. Naik di punggung. Ya, makanya agak berat. Dia cedera makanya ya. Dan lanjut ini ada Steven Bergwijn. Ini mantan pemain ayam sayur yang yang main lagi Ajax. di Ajax. Ini yang sangat tajam juga, winger lincah. Tajam loh di Ajax nih Bergwijn. Walaupun di Spurs kan ya sebenarnya tajam juga, cuman kan kalah tetap salah sama Son. Harry Kane juga. Son kan. Heung-min. Nah, ini Steven Bergwijn juga jadi tumpuan winger lincah juga yang dimiliki Belanda. Vincent Janssen ini saya kurang tahu ya. Kok nggak sama Desta ya? Beda ini. Oh beda. Jadi Ya. ada striker legend Barca, Lah, Luc de Jong. setengah musim ya. Setengah musim. Luc de Jong dan sini menariknya dia membawa salah satu striker senior Luc de Jong yang dimana dia memang masih tajam. Karena kan dari segi postur dia tinggi juga. Jadi bola-bola tinggi itu andalan dia banget sudah. Ini ada satu pemain yang baru dipanggil masuk Piala Dunia, Noah Lang. Ini yang katanya mirip Neymar. Oh, tapi nama-namanya kayak orang-orang Vietnam, kayak Iya. Thailand, Noah Lang. Jadi dia ini sekarang bermain di klub Brugge. klub Brugge yang mengejutkan, dia lolos ke babak 16 besar Champions League. Jadi ini salah satu pemainnya yang sangat berkembang yaitu Noah Lang, makanya dia dipanggil ke timnas Belanda. klub Brugge itu bisa lolos 16 besar. Ya, tanpa belanja besar-besaran. Tanpa Ada loh yang belanja besar-besaran. Jatuhnya ke Europa League. yaitu yang ini kita fokus ke Piala Dunia. ya. Karena kan latar lambe Qatar. Nah, ini ada pemain Ini saya kurang tahu ya. Enggak penting. Yang penting lanjut. Tapi kita lihat di sini nggak ada nama Rafael Maitimo. Kan sudah Indonesia, Mas. Oh, Gimana? kita nggak ada Sergio Van Dijk. Itu kemarin ikut main yang aja John Terry Oh, sama Nesta. ke Bekasi ya? Kuat ya dia? Kuat. Bekasi kan panas ya? Tapi dia bisa mencetak gol. Oh, aduh. Diupain anak kecil itu siapa? Saya nggak tahu ya. Itu nyetak 1 gol. Ya kita lanjut ke grup selanjutnya. Ini Nah, ada di sini cukup menarik. Ada Inggris. negara yang baru ikut lagi, Wales. Wales. Menarik. Itu ada Bale ya. Bale Di sana tuh OP loh. OP sekali. Lumayan gendong. Walaupun dia golf di sana tapi OP dia. OP. Saya sangat gimana? Oh, kemarin sempat dia berhasil juara di Amerika Oh Serikat. iya, di Los Angeles. Ya betul. Dia jadi gol LAFC. penentu. Penyama kedudukan di menit akhir Emang dan membuat timnya kalau- juara. Kalau umurnya udah tua-tua gitu kan larinya ke MLS ya. Tapi emang masih OP Masih dia. OP ternyata. Tapi dia kok nggak cari pengalaman lebih ke maksudnya mencari tantangan ke kayak liga-liga Prancis mungkin, tapi Mungkin dia lebih nyantai ya, nyantai Dan ya. usianya sudah cukup tua, Dan mungkin 33 dia tahun ya. ingin lebih banyak bermain golf. Ya mungkin, tapi dia bisa mendapatkan gelar juara juga. Betul. Lanjut kita Ini langsung ada, masuk Ada Inggris di grup B ini, Inggris, Iran, Amerika Serikat dan juga Wales. Kita bahas di Inggris ya. Yang Saya sih paling nunggu Iran sama Amerika Serikat. oh Kita lihat sebelum Piala Dunia kan mereka udah sering cekcok. Enggak, lanjut kita langsung Inggris ke ya, squad Inggris ya. lanjut. Di sini menarik ada kiper senior ya sudah berapa Seperti kali biasa. dipanggil Jordan Pickford masih menjadi andalan. walaupun dia di Everton sering kebobolan banyak ya akhir-akhir ini. Tapi kalau di Inggris kau mungkin terbantu back juga ya, Iya. terbantu back karena di Everton kan backnya Poke. Ya. Tapi dia masih bagus sih, masih bagus. Terutama untuk bagi para kiper pemuda. Kan ada satu yaitu Aaron Ramsdale dari kipernya Arsenal. Jadi di sini dia jadi pertama kali ya. Pertama kalinya. Aaron Ramsdale, kipernya Arsenal yang sekarang masih jadi pucuk ya. Dan ada Nick Pope. Ini kipernya Burnley. bukan sekarang. Bukan Burnley. Newcastle Oh, United. Newcastle United sekarang. Orang kaya baru. Oh. Makanya dia dipanggil. Lumayan tinggi nih posnya Nick Tinggi. Pope. Jadi dia memang lagi bagus-bagusnya di Newcastle. Newcastle kan di peringkat ketiga ya, kalau keempat ya. Empat Dah. 4 besar Newcastle United. Newcastle. Orang kaya baru. Jadi menurut bisa. saya mungkin Newcastle bisa lah Europa League. Menurut saya. Bisa. Bisa. Apabila dia konsisten Konsisten. ya. Atau kalau mau dia membeli beberapa pemain bintang lagi. Dia bisa UCL malah. Iya, bisa saja. Pemainnya kan berapa juga dipanggil ya. Kayak Bruno Guimaraes dipanggil Walaupun Brazil. kiper pelatihnya kan pelatih dari Bournemouth ya. Iya. Dulu tuh. Menurut saya kan Bournemouth mungkin Eddie Howe itu cuman sementara. Iya. Ternyata dia bagus. Bagus. Jadi kan walaupun pelatih
belum terkenal, tapi kalau dikasih pemain-pemain yang mungkin pas komposisinya kan sesuai bisa ini nih sampai peringkat keempat bisa bersaing ya. Bisa bersaing. Jadi dan kita beda di back seperti biasa Harry Maguire, kapten kita, kapten tercinta Harry Maguire. Ini saya cukup bingung ya kenapa dia dipanggil sedangkan banyak back dari Inggris yang bagus-bagus seperti Tyrone Mings, Fikayo Tomori yang sedang OP-OP-nya di AC Milan tapi tidak dipanggil. Ini saya kurang tahu ya, atau mungkin ketika Harry Maguire dipanggil timnas itu mainnya bagus banget. Tapi mode timnas emang Maguire bagus sih. GG. Dan beberapa akhir ini kan Maguire tersingkir sama Lisandro Martinez kan. Yeah. Jarang main di klub tapi tetap dipanggil. Soalnya dia pas main OP itu dilihat sama Southgate. Oh, pas jadi. Jadi mau menyapa ya? Oh, ini bagus nih, dipanggil tapi lah. Emang Southgate gak lihat di TV pas oh iya. Gak gitu ya. Dan Harry Maguire kan menjadi kapten di Inggris Kane ya biasanya Kane ya. Kalau enggak Kane Henderson, tapi kayaknya Kane. Kan Henderson habis bermasalah ya. Oh iya. Itu yang rasis ya itu. Dan ini mau bilang apa lupa ini apa ya tadi gini Gareth Southgate juga bilang di wawancaranya tuh wawancara interview gitu, dia bilang kalau Harry Maguire ini udah berpengalaman jadi dia tuh diambil pengalamannya ya. Betul. Kalau Tomori kan masih muda, mungkin di Piala Dunia selanjutnya masih bisa ikut ya, masih bisa nggak dipilih lagi. Apabila ada pemain bagus lagi ya. Ini lanjut ada Luke Shaw, temannya dari Harry Maguire. Luke Shaw ya lumayan sih walaupun kadang juga angin-anginan cuma ya oke lah. Oke karena back yang diandalkan juga Chilwell cedera. Jadi ya opsinya ya ini Luke Shaw. Adanya Luke Shaw. Ada Eric Dyer. Ini Eric Dyer kan dulu gelandang bertahan ya. Aslinya, tapi karena ganti pelatih dia kan back tengah. Karena mungkin posturnya tinggi. Besar ya. Besar. Tapi memang lumayan ya, walaupun beberapa pertandingan sempat angin-anginan, cuma dia masih oke lah. Ada John Stones. Ini satu back senior juga yang mainnya di City. Dia masih bagus lah. Di usianya sekarang 28 atau 29 tahun ya. Kayaknya seumuran sama Maguire. Jadi memang dibutuhkan kematangan untuk dari backnya Inggris ini untuk membuat dari pemain-pemain muda. Di sini ada salah satu back kanan juga yang senior, Kyle Walker. Man City juga ya. Man City juga. Ini ya emang OP. Masih bagus lah di usianya sudah lumayan berumur. Yang bakal mengirim umpan-umpan manja ke Harry Kane ini. Nah, satu juga nih Kieran Trippier. Yang dari Newcastle. Yang bagus juga di Euro ya. Itu juga bagus ya dia. Padahal kemarin tuh waktu MU ngincer Trippier. Ya. Harganya 30 juta. Waktu Newcastle 15 dilepas. 12 malah. Mungkin kayaknya mepet deadline ya, akhirnya daripada nggak kejual, ya udahlah, lepas saja. Tapi yang menarik ada Conor Coady. Coady itu baru kayaknya. Baru. Cuma dia usianya matang. 26, 27 kalau nggak salah ya, lupa saya. Sekitaran itulah umurnya. Tapi dia main kan di Everton ya. Ya mungkin dia sempat main di Wolverhampton. Cuma menurut saya kan ada beberapa pemain yang lebih senior lah untuk internasional ya, untuk kancah internasional. Tapi oke lah untuk pembukaan untuk dia. Kita lihat aja nanti gimana permainannya. Di sini juga ada pemainnya Arsenal. Putih. Ben White. Biar putih. Ya di sini bisa dibilang Ben White memang lagi bagus-bagusnya. Tapi kita lihat nanti dia main di posisi mana? Bek kanan atau bek tengah. Kayaknya kalau bek kanan enggak mungkin sih. Karena ada Kyle Walker kan tipin udah sulit digeser sih udah pemain ini. Mungkin dia akan bermain di tengah bergantian dengan Eric Dyer juga kan, tren Alexander. Iya, itu kayaknya terlalu banyak di bek kanan ya timnya. Mungkin saja nanti Ben White di posisi baru, bek kiri. Enggak tahu kayaknya dia udah all position ya nanti lama-lama striker juga jangan-jangan nanti. Kalau Ben White ini saya lihat kan emang di bertahan tapi misal kayak serangan balik itu agak lambat. Mungkin karena posturnya terlalu tinggi ya. Tapi dia untuk umpan 4-1-2 oke lah. Masih oke. Nah ini bek kanan terbaik katanya. Ada Trent Alexander-Arnold. TAA. Terbaik dalam menyerang. Agak sedikit kurang dalam bertahan. Tapi karena opsinya tinggal ini, karena yang ingin dinaikkan kan Rich James. Tapi dia cedera. Padahal dia udah ganti potongan rambut. Tapi karena itu mungkin cedera. Potongan rambutnya untuk selama dia dirawat waktu cedera. Dia menyambut.
agak beda ya. Beda-beda ya. Nah, ini di Kita gelandang tengah. ke tengah. Yang mengejutkan Pemain satu tengah. gelandang muda yang sedang diincar banyak tim besar dengan harga 150 juta euro. Jude Bellingham. Ini kan masih muda juga ya. 18 tahun, Bos. 18 tahun. Harganya udah 150 juta euro. Berarti tahun depan ikut dong ke Indonesia. Ikut. Nah, ini takutnya Indonesia diobrol sama Jude Bellingham ya. Takutnya. Ngomong Ronaldo Kuate. Tapi kan kadang faktor. Kita di negara kita kan panas ya. Panas. Panas. Mungkin Indonesia bisa lah. Manfaatkan itu. Ya, main mungkin. jam 12 tet. Bisa sih. Bisa. Ini pemainnya lawan Kelelahan pasti. wajahnya pucat semua. Pucat, Bisa. merah, merah bisa sih, panas, bisa. minum terus. Kayak David Beckham waktu ngelawan Persebaya. Nah, sampai pemain Persebaya siapa itu yang sempat ditarik waktu Beckham masih main di MLS? Andi Galaxy. Andi Firmansyah. Gitu dia. Bajunya nggak dicuci katanya. Baju kebesaran tapi juga ya. Ini lanjut ke pemain Chelsea, Mason Mount. Ini ya udah langganan ya, langganan ya. Langganan. Dia usianya masih muda sampai sekarang udah 22 atau 23 tahun ya. Ini dipanggil lagi untuk merpati lini tengah. Dan ada nama baru ini Conor Gallagher. Ini pemain juga Chelsea juga. Ya walaupun dia masih angan-anginan untuk usia pemain muda masih 22 tahun tapi karena performanya waktu di Crystal Palace, Chelsea menjadi tertarik ya, tertarik untuk menahannya dia. Ya mungkin dia dimainkan di timnas Inggris untuk mencari pengalaman lah untuk dia yang masih muda. Mungkin bisa untuk jangka panjang timnas Inggris selanjutnya. Dan ada beras termahal. Iya, Declan Rice yang harganya sampai 100 juta euro. Gelandang bertahan dari West Ham United yang sekarang angin-anginan. Ya naik turun juga permainan, tapi untuk Declan Rice masih oke lah permainannya. Dari individu ya. Dia waktu melawan MU waktu pertandingan terakhir kalau nggak salah ya. Saya lihat tuh permainan dari Declan Rice, dia tuh ya sering membantu menyerang juga sering membantu bertahan. Jadi dia fungsinya tuh ya emang fungsi gelandang sebenarnya sih. Tapi dia kan gelandang bertahan. Iya. Tapi dia bisa berapa posisi di gelandang, mengatur serangan juga bisa. Jadi itu memang paket lengkap sih untuk harga 100 juta euro. Enggak sih, kemahalan sih. Masih kemahalan. Kemahalan. Emang Inggris tuh kadang ngasih harga enggak? Kalau lokal suka mahal ya. Lokal itu suka mahal. Padahal biasanya lokal itu lebih murah. Tapi lokal itu mahal. Lebih mahal. Ya beda. Inggris beda memang. Inggris beda. Lanjut ke sempat rasis. Jordan Henderson. Nah, ini panggil memang dia udah langganan timnas ya. Juga Piala dunia pengalaman juga kan. Pengalaman juga banyak di usianya 30 tahun ya. Bisa menjadi mentor. Iya, mentor di liga di timnas Inggris. Inggris. Dan ada yang pemain nggak pernah main tapi dipanggil Calvin Phillips. Ya mainnya mungkin karena main di City. Aduh. Padahal dia nggak pernah main, ya main Rodrigo mulu, tapi ya dipanggil. Mungkin dia kekurangan gelandang bertahan, hanya Declan Rice. Akhirnya dia manggil pelapisnya itu Calvin Phillips. Not bad lah. Dan di depan ada pemain baru ini Leicester dan cedera. James Maddison. Cedera dia. Kasihan sekali ya. Tapi mungkin ya memang aku pernah lah semasa bermain sepak bola pernah dipanggil Piala Dunia lah. Kalau dipanggil nggak main kan sama aja. Ya setidaknya dia masuk bangku cadangan. Dan ada Phil Foden. Nah ini pemain yang OP juga di Manchester City. Dia adu mencetak gol dengan Erling Haaland. Sayangnya itu top skornya sedang nggak main jadi Piala Dunia. Dia nonton aja ya. Dan katanya dipinjamkan ke tim kasta berapa itu liga? 7 atau 9. Tapi nggak tahu itu hoax atau beneran? Katanya cuma 28 hari. Bener sih, cuma 1 bulan kan untuk menjaga dari kondisi. Tapi kita nggak tahu itu beneran atau cuma guyonan. Nah, tapi kalau bener nggak apa-apa sih untuk menjaga kondisi juga ya. Kalau mau jaga kondisi mending main ke Persis Solo ya. Persis Solo kan kemarin habis lawan JDT 1-1 tuh. Iya, OP ya. Main ya Persis Solo tuh. Dari sekian banyak orang kan yang jarang kan liga kan enggak jalan ya. Iya, udah lanjut aja. Udah bahas liga ya. Ini kita bahasnya Qatar ya. Oh iya Qatar. Lanjut ke ini dia pemainnya juga kemahalan. Itu 1 juta euro juga. Ada Jack Grealish ya. Jamet Inggris ya. Jamet Inggris tapi dia dipanggil mungkin karena pengalaman juga dari usianya yang matang ya, 27 tahun. Tapi dia sering potong rambut. Dia tuh jago gocek. Memancing buat back, buat melanggar dia di kotak terlarang. Dia diduki si betis besar. Makanya dia kaos kakinya nggak pernah panjang. Pendek ya. Nunjukin betisnya. Oh gitu. Lanjut nih striker yang sudah dipanggil sering dari usia muda yaitu Harry Kane. Harry Kane yang masih main di Spurs.
Dia 0 gelar. Kayaknya dia juga gak ada apa tuh namanya? Niatan pindah. Bukan. Apa? Gak ada kesempatan buat dia pindah ke City karena City udah punya Erling Haaland sama Alvarez. Mungkin dia bisa masuk ke Arsenal atau Chelsea yang sekarang tumpul di depan. Betul ya. Tapi kan ada Aubameyang. Tapi dia sedang down ya. Down. Dia permainannya sedang buruk. Lanjut kita ke pemain muda juga dari Arsenal nih yang lagi OP, Bukayo Saka. Ini yang sempat viral dulu waktu Euro, dia penalti sama Jadon Sancho itu ya. Ya, tapi mungkin dia udah belajar dari situ, dia langsung permainannya semakin bagus semakin kesini. Tapi buat penalti tetap gak gol. Jangan penalti lah lain kali. Tapi dia masih bagus beberapa kali sempat ngambil penalti di Arsenal. Emang waktu itu sih menurut saya agak wah ya. Kenapa Southgate memilih dia padahal dia ngambil masih penalti ya? Sangat terlalu muda. Betul, di tahun 2020 masih terlalu muda dia. Saka, Jadon Sancho sama Marcus Rashford. 3 orang itu kan masih ya mungkin Rashford lah udah punya pengalaman ya. Ya tapi 2 orang itu kan masih terlalu muda. Muda lah. Kan masih banyak pemain Inggris yang senior ya. Anderson kan sudah. Iya. Ini ada pemain yang katanya jalannya kayak bebek. Raheem Sterling. Ini ya. Nah, jadi ini ya memang dia mungkin karena faktor senior juga ya di timnas Inggris, jadi dia dipanggil lagi. Tapi semoga dia nggak egois ya. Kadang kan di Euro kemarin egois ya. Tapi kan di sini dia kayaknya dilapisi sama Phil Foden nih. Kalau dia mainnya buruk, salip sama Phil Foden dia. Oh iya sih. Di sini ada satu pemain yang jadi dipanggil, Callum Wilson. Ini main Newcastle lagi. Newcastle ya. Mulai menyumbang. Ya. Ya lanjut. Wilson, Callum Wilson ya. Ini pemain yang baru jadi dipanggil yang memang akhir-akhir ini sedang bagus dia mainnya di Newcastle. Jadi oke lah untuk pengalaman dia selama dia bermain sepak bola. Mungkin ini juga pengalaman pertamanya ya. Iya. Di Euro ini. Dan terakhir ada Marcus Rashford yang sedang OP-nya, yang bagus-bagusnya. Sarjana Manchester United. Ya. Ini yang ya mungkin bisa menjadi opsi ya, dia bisa bermain di kanan dan kiri. Ya. Bisa tengah juga. Bisa tengah juga. Mungkin Harry Kane ketika lagi tumpul bisa perlu diasah gamannya. Oke, lanjut tekniknya maksudnya. Kita ke salah satu kuda hitam. Enggak sih, ini biasa. Ini penyerang. Enggak, ini mungkin kita buat mempersingkat waktu ya, karena kita juga Iran kan enggak terlalu disorot ya. Disorot. Ya, disorot sih kejadian yang terjadi di Iran disorot. Tapi kita beda, kita nggak bahas itu ya. Di sini mungkin ada Mehdi Taremi, mungkin beberapa pemain yang mungkin saya kenal, sama Ali Reza Jahanbakhsh ini sempat main juga di Liga Primer. Lupa sahabat tapi saya. Ini ada anaknya Ahmad Dhani loh. Ali Goliza deh. Al Ghazali ya, ini beda. Lanjut aja ke Amerika Serikat ya. Ini ada Speed gak Amerika Serikat? Nggak ada ya. Speed kan Amerika. Tapi dia juga Ronaldo. Oh iya. Langsung ke kiper Ethan Horvath, Saint Johnson. Matt Turner kan Arsenal kan? Arsenal. Oke lah. Dia dipanggil karena main di Arsenal dipanggil juga. Ya, tapi kan di Arsenal enggak main juga ya. Main jarang Europa League. Mau kentut. Di back ada Sergio Des ya. Ini yang dipinjamkan ke AC Milan. Tapi dia masih bagus. Cukup lah bermainnya. Saya sih kurang ya Sergio Des itu. Mungkin dia kurang jam bermain juga. Kenapa Barca beli gitu? Emang kan mungkin dia dari Ajax. Barca kan kadang-kadang ya. Aaron Long, Shaq Moore, Tim Ream, Anthony Robinson, Joe Skelly, DND nggak kenal semua. Nah, ini ada tengahnya Weston McKennie, ini kan Juventus ya. Juventus yang performanya akhir-akhir ini mulai membaik lagi. Karena Juventus juga mulai membaik ya. Berapa pertandingan? Oke, Yunus Musa, Christian Rodan nggak? Ya ini depannya. Sang kapten Christian Pulisic. Ya. Nah, pemainnya Chelsea. Ini mungkin ya kayak menggendong-gendong ya. Diusahakan menggendong kayak zamannya Clint Dempsey. Tapi lumayan loh, Amerika Serikat ini udah beberapa pemainnya udah main di Eropa. Biasanya kan hanya nonton di lokal. Ya betul. Tapi udah mulai berkembang ya kayak ini Pulisic. Oh ini Gio Reyna yang main di Dortmund ya. Dan ada Tim Bueh dan juga ada Haji Ibrahim. Ini gimana ya? Habis naik haji. Hajinya gimana nih? Habis naik haji. Dan ada Jesus juga Ferreira. Beda ya, ini beda. Lanjut aja ke Wales ya. Ini durasi juga ya. Durasi. Wales ini kipernya
Wayne Hennessy. Ini ya senior ya kayaknya. Lawas. Danny Ward, Adam Davis. Oke, lanjut ke backnya. Ben Davis ini backnya dari Ayam Sayur nggak salah. Benar. Iya kan? Ayam Sayur. Terus ini Ben Kabangu, Tom Lekri, Joe Rodon ini pemainnya Ayam Sayur juga. Banyak main Ayam Sayur ya. Ya, Chris Mepam, Ethan Ampadu nih dia alumni dari Chelsea ya, yang sempat dipinjamkan ke apa itu? Venezia. Tapi tim Ampadu ini artinya mana? Itu Ampela. Empedu, Ampela, Ati. Lanjut. Tengahnya. Tengahnya. Seperti biasa ada. Ini ada Dylan Levitt ini main MU dan Aaron Ramsey. Kita tunggu dia akan mencetak gol atau enggak ya. Nah, gue takutnya ada kejadian lagi ya. Meninggal. Ada orang meninggal. Ada meninggal. Kan Aaron Ramsey kan biasanya kalau mencetak gol ada orang meninggalnya. Ya. Ini bukan. Terus ini ada Robin Chilwell. Oh, ini Gareth Bale. Gareth Bale di depan seperti biasa. Dan ada Daniel James ini mantan main MU, sangka main di Fulham yang kemarin juga mencetak gol. Ini larinya main cepet ya, kenceng kali. Dia kan tutup counter attack bagus. Oke lah. Oke, kita lanjut ke grup C ya nih. Ada Argentina, Arab Saudi, Meksiko dan juga Polandia. Kita cek langsung yang katanya itu calon juara. Argentina ya? Ya, Argentina. Ini memang lagi bagus ya, mulai dari dalam squadnya lumayan lah, oke. Kipernya yang suka taunting. Martinez. Suka nantang-nantang. Ya, ada Franco Armani, kiper senior. Gino Rimoruli ini kipernya Villarreal kalau nggak salah ya. Betul, Villarreal. Ini backnya ya, ini preman semua. Nicolas Otamendi, Benfica. Acuna ini Sevilla, Tagliafico, Lyon, Jerman Pezzella ini Fiorentina kalau nggak salah. Terus Nahuel Molina, Atletico Madrid. Gonzalo Montiel ini saya kurang tahu ya. Juan Foyt ini Villarreal kalau nggak salah. Cristiano Romero Ayam Sayur, Lisandro Martinez MU. Ini walaupun di dalam shotnya ini kayaknya preman semua, full preman. Hati-hati untuk striker lawannya, digapruk semua nih, hancur kayaknya. Lanjut di tengahnya ini nggak perlu diragukan sih, banyak pemain senior seperti Angel Di Maria, De Paul, terus ada Nicolas Gonzalez, McAllister ini kan Brighton ya? Iya loh, banyak kan? Yang baru-baru ini kan lagi pemain muda kan ini ya? McAllister, Enzo Fernandez, Nicolas Gonzalez, Ezequiel Palacios. Ini yang penjaganya itu Leandro Paredes, Rodrigo De Paul sama Di Maria. Ini preman semua ini ya. Argentina full preman. Ini depannya nggak perlu diragukan sih. Ada Messi, God yaitu Lionel Messi, godnya. Kemudian ada Lautaro Martinez, ada Paulo Dybala yang cedera, tetap di bawah. Tapi pemulihan. Tapi lebih memilih Paulo Dybala daripada yang satunya Korea. Angel Korea. Dia itu gak dipanggil karena Joaquin Korea sama Angel Korea itu satu negara. Joaquin Korea kan dia mainnya ini di Inter Milan. Kalau Angel Korea di Atletico. Tapi dia di Atletico lagi angin-anginan, akhirnya dia lebih milih Dybala yang lebih mendingan. Seperti itu. Dan ada Julian Alvarez, strikernya City yang juga bagus lah bermainnya. Kemarin dia mencetak gol ya laga terakhir menghadapi Uni Emirat Arab. Dia mencetak 1 gol. Dan Messi juga mencetak gol ya di laga tersebut. Dan dia ada Arab Saudi. Skip aja enggak sih? Skip ya. Ada Meksiko. Nah ini Guillermo Ochoa ini yang bagusnya cuma di Piala Dunia. Emang OP ini hati-hati ya untuk para pemainnya. Tapi mungkin di Piala Dunia kan pasti khas ya, ada beberapa pemain yang akhirnya muncul seperti James Rodriguez. Iya. Nanti Ochoa ini kan, tapi Ochoa tetap di klub anta beranta ya. Iya, enggak tahu di mana. Ini ada pemainnya Ajax, Edson Alvarez. Ada Hector Herrera juga kan? Iya. Itu Atletico kalau misalnya. Ada Hector Herrera kayaknya sudah pindah. Oh, udah pindah ya? Katanya malah ke MLS katanya itu. Tapi ya kurang tahu ya. Ada terakhir dia Atletico memang. Atletico. Cuman dia enggak perpanjang kontrak atau dipus kontrak gitu loh. Lupa. Dan kita lanjut ke Polandia. Iya. Langsung aja ke strikernya. Ada Lewandowski di negara kan gitu kan? Enggak kelihatan. Ya, mungkin karena gimana ya, kurang ya dari dalam supply kan berbeda kan, dia bermain di tim, dia disuplai bola oleh siapa, di negara oleh siapa kan beda gitu. Beda kan. Supply bolanya beda. Kurang lah menurut saya untuk Polandia itu. Dia
doa-doa aja ya para supporternya Polandia. Nggak pulang duluan gitu. Nggak pulang, kan Meksiko ini juga lumayan. Lumayan nih. Arab Saudi juga bisa aja jika kalian di belakang Ya, Lanjut. doa-doa kan doa-doa pakai doa. Ini ke Prancis yang baru aja pemainnya diserang kalah. Tapi Ya, itu ada di grup D ada Iya. Prancis, ada Australia, Denmark sama Tunisia. kita hanya bahas ke Prancis sama Denmark aja ya. Mempersingkat waktu langsung kita lihat ke Prancis. Squad yang dibawa seperti ada Loris, Steve Mandanda, ada Alphonse Areola. Ini tidak ada Mike Maignan ya karena dia cedera. Jadi tidak dipanggil ke timnas. Nah, ini backnya ada Arsenal juga, William Saliba. Ya, Konate. Konate dari Bukan Liverpool. makan Konate. Bukan ya. Upamecano dari Upamecano. Munchen. Dan Rafael Varane. Kemudian ada Benjamin Pavard. Dan si kembar Lucas dan Theo. Ada Jules Koundé. Jules Koundé dan juga Alex Disasi. Axel Disasi. Ini menggantikan Kimpembe. Dia Oh cedera. ya, Kimpembe cedera. Akhirnya diganti pemain ini. Dan Varane kan juga cedera ya, tapi mungkin nggak terlalu parah. Nggak parahnya di bawah. Jadi dibawa sama Deschamps. Dan tengahnya ada Tchouaméni, Fofana, tapi Fofana Monaco ya ini, Iya. bukan yang di Chelsea sana beda. Itu Ini yang Inggris lagi, ya, ini kalau bagus yang ini, gelandang bagus sih, muda. Dan ada Rabiot, Yang angin-anginan. ada Guendouzi ini yang kribo. Guendouzi yang pemainnya Marseille ya? Betul. Iya, Marseille. Dan Jordan Verretou. Roma. Dan ada Kamavinga, nggak ada Pogba karena Pogba cedera. Dan ingat lagi nggak ada Nkunku ya yang pulang. Kante juga nggak ada ini. Nggak ada. Apakah Prancis akan pulang duluan? Kalau menurut Mungkin dia bisa sampai 16 besar mungkin. 16 besar ya. Mungkin masih bisa. Karena kan Tapi ada untuk jangka kutukan, jauhnya, ada kutukan. Iya, kutukan juara Piala Dunia mesti ada aja. Selalu ada itu. Dan Ini- depannya ada Yang baru saja dapat Ballon d'Or. ada Karim Benzema dan ada Bosnya PSG. Kylian Mbappe. Ada yang suka joget-joget Antoine Griezmann yang hanya main 60 menit. ya agar Tapi kalau di sini full kayaknya ya. karena nggak ada. tapi dia pesaingnya ada Dembele yang lagi bagus di Barca ya. Dembele umpan-umpannya Habis Ini- nikah sama Ukti. iya dia langsung OP. Ini ada Kingsley no comment. no comment. Itu sih derita Lo Prancis. masa bodoh. Kingsley Coman ya, dia Kingsley Coman lanjutnya ke Oliver Giroud. Ini yang lagi OP di AC Milan. Walaupun banyak perdebatan kalau dia tuh gokar, kalau Karim Benzema itu mobil F1. Hah. Tapi emang Oliver Giroud memang ketika dipakai timnas memang sangat momentum dia. Betul, dia tuh mencetak gol di saat-saat penting. Iya. Saat dibutuhkan dia mencetak gol. Ini ada Marcus Thuram. Ini bukan main lawas ya. Ini dia baru dipanggil ya. Dia pemainnya Munchen Gladbach, Borussia Munchen Gladbach. Ini yang menggantikan Nkunku yang dipulangkan Oh, ya. itu ya, Ini pengganti ada ya. Marcus Thuram yang dipanggil. Berarti Nkunku itu udah di Qatar atau masih pelatihan di Prancis waktu di Itu kayaknya dia udah di Qatar pelatihan biasa, ternyata dia pulang. Jadi Ya. dia ikut tiket ke Qatar, dia belum sempat liburan, dia pulang. Ya gimana ya? Kok itu kan cuma latihan pemanasan ya mungkin. Ya, tapi kayaknya itu Kamavinga saya lihat dari videonya itu dia kaki kirinya dia sempat terkilir dulu. Tumpuannya gini, dia udah agak miring ya. Terus kena- akhirnya kanannya itu kena pijak juga, akhirnya dia kayak langsung nggak bisa lah. langsung Ini yang satu pemain Randa Kolomuani nggak tahu ya Nggak saya. tahu. Main muda ya, tapi nggak tahu apa yang dipikiran pelatih Prancis ya. ya ada Di Denmark, ada Kasper Schmeichel, Michael ya. ada Christensen. Ini Oliver Christensen. beda, ini beda ya, bukan beda. Andreas ya. Yang ada sih backnya. Frederick Ronau. Nggak tahu ya ini siapa. Pasti ya dipakai yang saya ya, tahu Michael. Andreas Christensen ya. Ini yang mungkin dia akan jadi starting line up setiap main ya. Karena ini satu back yang bagus. Di back ini ada Alexander Bach, Simon Kier, Joachim Oh Andersen, ini AC Milan. kaptennya ya kaptennya. Joachim Mahle, Andreas Christensen, Rasmus Christensen kok sama ya? Beda marga. Jens Stryger Larsen, Victor Nelson, Daniel Was. Ini Daniel Was pemainnya Valencia. Dan di tengah ada Thomas Delaney, Matthias Jensen, Christian Eriksen dari MU, Pierre-Emile Højbjerg, Ayam Sayur, Christian Norgard. Robert Skov nggak tahu ya ini. Di depan ada Andreas Cornelius, Martin Braithwaite. Nah, kita akan menantikan tarian dari pemain Espanyol ya ini. God kita yang dari sebenarnya. Espanyol. Ada Kasper Dolberg, pemain muda yang bermain di Nice.
Mikkel Damsgaard, Jesper Lindstrom, Yusuf Paulsen, Andreas Koff, Olsen, Jonas Wind. Lanjut kita langsung. Lanjut kayaknya ini karena kita membahas pemain aja ini bisa 1 jam lebih. Iya sih. Dan kita mungkin bacakan bagian grup aja ya. Buat kalian yang siapa aja yang di bawah sih Iya. bisa dicek aja ya di Google tuh banyak. Ini lanjut ke grup E. Grup E dia ada Spanyol, Costa Rica, Jerman, Jepang, dan di grup F Belgia, Kanada, Maroko, Kroasia, grup G Brazil, Serbia, Swiss. Kamerun. Ini Kamerun baru itu lagi ya? Itu grup H ada Portugal, Ghana, Uruguay, Korsel. Korea Selatan. Ya. Dan ini kita lihat di sini kalau yang neraka ya menurut saya ya. E sih kalau menurut saya. Ada Spanyol, Costa Rica, Jerman, sama Jepang. Ini ada salah satu mereka yang nggak lolos sih pasti ya. Pasti. 2 ya. 2. Kalau peringkat 3 nggak masuk UAL. Ini beda ya. Nggak ada ya. Ini beda. Tapi kalau menurut saya mungkin saja mereka Spanyol sama Jerman bisa aja lolos. Cuman Jepang ini kan berbahaya. betul. Kita lihat Ini banyak sekali pemain Jepang yang main di Eropa ya sekarang sudah banyak banget. sekarang kemarin juga kita lihat Jerman dipulangin Korsel Sintayong. Iya, ini takutnya Jerman terulang kembali tapi yang main bukan Korsel cuma Jepang. Ini Ya, takutnya sama-sama gini. Asia kan soalnya. Asia bahaya ini Asia. Paling kan Nggak Jepang ada Subasa, Hyuga. Iya, itu yang di bawah ya. Ini yang bawah ada Tomiyasu juga, ada siapa Kubo, Takefusa ada itu ya. ada mantan pemainnya siapa itu Liverpool? Minamino, ada siapa lagi ya? Itu Maya Yoshida yang Bukan cewek ya? Bukan, itu cowok ya. Maya. Dia back sentral yang dia menjadi kapten sekarang. Nah kalau menurut kau sendiri nih mendukung siapa nih Piala Dunia kali ini? Siapa yang bakal lolos? Menurut saya ya, Panggil juara ya? yang saya dukung sekarang mungkin yang saatnya mendapatkan juara mungkin Argentina. Kayaknya sih. Hah? Kayaknya sih Argentina. Soalnya melihat dari permainannya sampai sekarang itu masih konsisten ya. Dia kayak belum terkalahkan ya kayaknya. Bukan Itali. Enggak ikut. Dia terakhir ikut finalisima, tapi kalah juga sama Argentina. Di sini kenapa saya melihat Argentina karena kan dia juga berpengalaman terutama di yang menyakitkan itu di 2014. Waktu melawan Jerman itu ya? Iya, yang mencetak gol Götze. yang katanya diajak sekarang dibawa sama Jerman. Jerman. Ini takutnya tragedi itu terjadi lagi, tapi nggak tahu kan Götze kan sudah Di PSV kan Götze ya, kan? sudah senior, sudah tua, agak berumur ya. Beda sama 2014 yang masih muda belia. Nah, di sini Ya seperti itulah. Kalau Berarti dari mendukung Jerman, mendukung Argentina ya? Argentina. Kalau dari Anda sendiri gimana? Iran. Atau Amerika Serikat tinggal menjatuhkan drone. Enggak. Mainnya kan di Timur Tengah. Kita nggak bahas politik. Oh iya. Soalnya mainnya di Timur Tengah. Dia kan ini kok suasananya sama seperti Iran-Irak. Ya gimana ya? Kalau dari Anda gimana nih? Menurut Anda jagoin siapa? Apa ya? Oh ya, kayaknya sih Portugal ya kayaknya ya. Portugal kalau saya. Nggak jadi Spanyol? Kalau saya dukung Spanyol, kalau menurut saya Spanyol tuh cuman bakal melaju mungkin 16 besar atau 8 besar itu. Mentok menurut saya karena melihat nggak punya striker murni. Cuma Morata. Iya, Morata aja kan kadang ya angin-angin. Morata Marit. Dia terlalu banyak winger ya, tapi kalau dilihat dari permainannya Spanyol emang bagus. Itu umpan-umpanan 1-2. Karena isinya gelandang-gelandang kreatif juga dan wingnya itu lincah-lincah juga. Jadi ya kita lihat aja lah nanti. Jadi Anda jagoin negaranya Portugal. Tapi saya tetap dukung Spanyol. Tapi kalau Spanyol mungkin hanya 8 besar itu enggak. Anda mungkin yang ngambil yang realistis ya, mengambil Portugal. Karena ada godnya Ronaldo, kalau di Argentina itu ada godnya Messi ya. Mungkin enggak gitu ya maksudnya. Gimana? Ronaldo enggak samain nih. Oh. Anda masih kecewa? Kecewa sih. Karena kan baru-baru ini setelah pertandingan melawan Fulham yang 2-1 itu menang, Ronaldo bikin statement di wawancara yang aneh-aneh. Jadi ada beberapa omongan dari Ronaldo ini bahwa dia tuh merasa dihianati. Jadi dia bilang tuh tidak hanya pelatih tapi ada 2 atau 3 orang lain di sekitar klub saya merasa dihianati. Ya gimana ya? Kayak playing victim sih enggak menurut saya.
Messi pun nggak pernah ya kayak walaupun di Barca walaupun sebenarnya mungkin dia banyak orang permasalahan kan mungkin. Dia tuh sering dibilang kayak dia suka ngatur-ngatur transfer, suka kayak bos gengnya di Barca kan dia katanya. Yeah. Tapi dia kan nggak pernah kayak speak up langsung secara terang-terangan kan nggak pernah. Terus dia juga bilang soal Ten Hag itu nggak menghormati dia karena apa tuh namanya dia gak sendiri kan. Dan itu kan gara-gara dia sendiri kenapa sering keluar sebelum pertandingan selesai kan dia sering keluar duluan. Terus Rangnick katanya dia nggak kenal Rangnick ya. Ya gimana ya? Kenapa dia nggak terlalu menghormati gitu loh? Harusnya kan dia menghormati siapapun itu pelatihnya, walaupun Anda seorang pemain besar, ya, tapi kan di pemimpin sebenarnya di situ kan ada pelatih ya. Ya mungkin dari sudut pandang seperti itu kita bisa saja menyalahkan dari Ronaldo. Mungkin kan setiap orang kan pastinya ada emosional yang tidak gimana ya, dia yang mengungkapkan tapi dia takut gimana, akhirnya dia kayak langsung dipelongkan semuanya, entah itu baik buruknya dipelongkan semuanya, tapi kan dia tidak memikirkan dampaknya selanjutnya itu seperti apa. Mungkin lebih ke seperti itu ya Ronaldo itu. Menghancurkan momentum sih menurut saya. Momentum dia mau Piala Dunia, apalagi fansnya tim Manchester United itu baru tahu ketika tim ini mau pulang ke Manchester kan. Gimana perasaan kalian? Ya sakit lah dibilang pengkhianat gitu loh. Dan diancam dia tuh bisa keluar dari klub MU, dipecat, diputus kontraknya. Ya kita lihat nanti bakal ada yang ngambil nggak ya? Kayak aja, habis Piala Dunia dia mainnya bagus kan nggak itu? Kita lihat di Piala Dunia, kan dia di Portugal juga sering lempar ban kapten, marah-marah gitu kan. Dia kayak merasa saya ini yang paling besar, saya pemimpin di sini. Ya bukan Anda. Siapa penentu juara Portugal? Eder. Tapi sekarang dia nggak main. Tapi Ronaldo tetap. Karena kayaknya respect aja sih kayaknya. Iya. Seperti itu sih. Emang kalau ngomong Ronaldo emang nggak ada habisnya. Soalnya nggak ada Ronaldo nggak makan media. Iya. Itu juga sih. Jadi kita harus menelaah lah berita yang benar sama bohong. Tapi kalau berita wawancara ini emang benar. Dan sekarang itu baru diupload dan wawancaranya. Booming lah, yang booming sekarang rame ya Ronaldo ini ya. Kadang ini juga mau masuk Piala Dunia ya. Kan banyak sekali. Kadang memang sebelum Piala Dunia banyak sekali lah konflik-konflik, berita-berita yang hangat itu banyak sekali ya dibahas. Ada juga kan sebelum Piala Dunia ini Rusia nggak sengaja ngirim rudal ke Polandia. Nggak sengaja. Tapi kok rudal ini gimana ya? Lanjut aja. Pembukaan kata. Lanjut ya. Di sini kita langsung bahas ke pertandingan pembukaan antara Qatar sama Ekuador. Ini tanggal 20 Minggu besok jam 11 malam. Jadi pembukaannya itu dari tuan rumah sendiri ya menghadapi Ekuador. Mungkin Ekuador ini menang 1-0. Mungkin sih. Dan selanjutnya di hari Seninnya itu ada di grup A menghadapi di grup B Inggris Iran sama Iran. Dari Senin jam 8. Jadi bisa nonton lah sore ya. Bisa. Nah ini tandanya siapa yang menang? Inggris lah, Inggris. Dan ini kan jam 8 malam ya main. Iya. Enggak rusuh pasti. Ya, ini beda kan di sana masih sore. Iya. Kan ada yang main jam 8 rusuh. Itu lanjut. Inggris ya menang ya, Inggris. Berapa kosong? Kalau sebenarnya 2-0 aja sih. 2 sih, mungkin 3-3 kalau enggak 2 ya. Iya. Yang cetak gol Grealish ya enggak. Trent Arnold. Dan selanjutnya di jam 11 malam masih di hari yang sama hari Senin ada Senegal Belanda. Nah, ini cukup menarik ya pertandingan ini. Ini cukup dari strikernya nih berbahaya juga. Cuman mungkin saya lebih condong ke Belanda 1-0 ya. 1-0 langsung. 1-0. Permainannya bakal alot nanti. Alot sih. Tapi mungkin kalau untuk kemungkinan menangnya itu dari Belanda 1-0 aja enggak siapa-siapanya. Ya seperti itu. Oke, terima kasih buat kalian semua ya. Kita udah bacot hampir 1 jam. Ini kalau menjelaskan cuman pemain ini bisa lama ya. Habis nanti. Itu aja baru 4 negara. 4 grup belum 4 grup lagi harus kita bahas kelamaan nanti. Bingung editnya ya. Kita bakal lanjutin lah di episode selanjutnya. Ya. Jadi terima kasih buat kalian semua yang nanti mendengarkan atau melihat ini di YouTube atau di Spotify. Jangan lupa di subscribe kalau misal melihat di YouTube dan di follow juga di Spotify dan di share paling penting.
di share. Ini kan ada banyak ada ketua nanti. FIFA. Ya. Ada Iwan Bule. Nih ya halo Pak. Salam olahraga. Salam Bule. Oke. Ya terima kasih. Kita nggak ada salam apa? Karena Piala Dunia Qatar kita akan tutup dengan salam. Walaupun tadi kita buka tidak dengan salam. Ya. Ya sekali lagi terima kasih. Kita bakal balik lagi insya Allah. Ya episode selanjutnya. Jadi 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.